Pernahkah kamu merasa rumahmu begitu tenang? Tidak ada suara apapun, namun hatimu terasa hangat. Udara di sekitar terasa lebih ringan, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata tengah menenangkanmu. Mungkin, saat itu, ada tamu dari langit yang datang. Malaikat, makhluk yang tidak tampak oleh pandangan manusia. Namun kehadirannya dapat dirasakan oleh jiwa yang bersih. Mereka bukan sekadar penjaga, bukan sekadar pembawa wahyu. Mereka adalah utusan Allah yang membawa ketenangan ke bumi, menyentuh hati-hati yang berzikir, dan singgah di rumah-rumah yang mengingat namanya. Sebagian orang mengira kehadiran malaikat hanya ada di kisah para nabi. Padahal, malaikat tidak pernah berhenti turun. Mereka datang kepada siapapun yang menjaga kesucian rumahnya. Yang menjadikan tempat tinggalnya bukan sekadar tempat istirahat, tetapi tempat bernaungnya rahmat Allah. Di zaman yang penuh kebisingan ini, banyak rumah kehilangan kedamaian. Televisi menyala tanpa henti, obrolan tanpa makna mengisi ruang makan, dan doa perlahan tergantikan oleh keluhan. Namun di antara semua itu, ada rumah-rumah kecil yang masih disinari cahaya. Rumah di mana zikir menggema lembut setiap pagi. Rumah di mana lantai menjadi saksi sujud-sujud panjang di malam hari. Rumah di mana penghuninya menunduk ketika nama Allah disebut. Malaikat tidak membutuhkan istana untuk singgah. Mereka hanya mencari tempat di mana nama Allah hidup dalam setiap tarikan napas. Dan rumah semacam itu, rumah yang dijaga oleh zikir, adalah rumah yang akan selalu dipenuhi cahaya, dihinggapi wangi tanpa sumber, dan dilindungi dari energi gelap yang tak kasat mata. Setiap zikir yang terucap menjadi panggilan dari bumi, dan malaikat menjawab dengan langkah cahaya. Mereka datang membawa doa, membawa ketenangan, membawa kedamaian. Dan setiap kali kamu merasakan kehadiran yang lembut tanpa wujud, mungkin itu bukan sekadar perasaanmu, mungkin itu malaikat yang sedang berbisik di hatimu. Tenanglah, Allah bersamamu. Maka dalam 7 bagian perjalanan spiritual ini, kita akan menyelami rahasia tentang rumah-rumah yang dijaga malaikat, tentang tanda-tanda halus yang sering luput dari pandangan, namun nyata di dalam rasa, tentang bagaimana zikir dan amal saleh menjadikan rumahmu tempat singgah para malaikat, dan bagaimana ketenangan itu bukan sekadar suasana, tetapi pertanda kasih sayang Allah yang sedang menyapa dari langit. Mari kita mulai perjalanan ini dari pintu rumahmu sendiri, karena mungkin selama ini malaikat sudah sering datang, hanya saja hatimu belum sempat menyadarinya. Pernahkah engkau pulang ke rumah, lalu tanpa alasan yang jelas hatimu terasa tenang? Udara di dalam rumah seolah lebih sejuk dari biasanya, dan setiap sudut tampak begitu damai walau tidak ada yang berubah. Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah tanda malaikat tengah singgah di rumahmu. Dalam pandangan langit, rumah bukan sekadar bangunan yang berdiri di atas tanah. Rumah adalah tempat bersemayamnya jiwa-jiwa, tempat setiap doa dipanjatkan, tempat setiap tangis, cinta, dan zikir bergema. Dan di antara rumah-rumah di muka bumi ini, ada sebagian yang Allah pilih untuk disinggahi para malaikatnya. Bukan karena megahnya dinding atau luasnya halaman, melainkan karena getaran hatinya yang dipenuhi dengan nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Malaikat berkata kepada orang-orang yang suci, selamat sejahtera atasmu, masuklah ke dalam surga karena amal yang telah kamu kerjakan. Ayat ini memberi isyarat lembut bahwa malaikat adalah pembawa salam, pembawa kesejahteraan bagi hati-hati yang bersih. Dan sesungguhnya, malaikat tidak hanya turun ketika ajal menjemput, tetapi juga mendatangi rumah-rumah yang di dalamnya disebut nama Allah. Pernahkah engkau mendengar bahwa malaikat tidak betah berada di tempat yang kotor, bukan hanya kotor secara fisik, tapi juga secara batin? Rumah yang dipenuhi kemarahan, keluhan, dan musik yang mengajak lupa kepada Allah adalah rumah yang gelap bagi pandangan malaikat. Sementara rumah yang sederhana namun dihiasi zikir dan doa, bagaikan taman bercahaya yang disukai para malaikat. Ada kalanya seseorang hidup dalam rumah yang kecil, tapi setiap kali ia melangkah masuk, dadanya lapang. Tidurnya nyenyak, rezekinya terasa cukup, dan hatinya tenang tanpa alasan. Itulah tanda bahwa rumahnya dilindungi oleh malaikat, bukan karena kekayaan, tapi karena zikir yang tidak pernah berhenti. Rasulullah pernah bersabda,
Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan hanya berbicara tentang bentuk fisik semata, tapi tentang energi spiritual di dalam rumah. Ketika rumah dipenuhi hal-hal yang membuat lalai dari Allah, gambar yang menjerat syahwat, suara yang mengundang amarah, maka energi itu menutup pintu bagi malaikat. Namun bila rumah dipenuhi bacaan Al-Quran, zikir, dan doa, maka rumah itu akan bercahaya seperti bintang yang dilihat dari langit. Bayangkan, setiap kali engkau mengucap, Subhanallah, Alhamdulillah, atau La ilaha illallah, getaran kalimat itu naik ke langit dan menimbulkan cahaya. Cahaya itu terlihat oleh malaikat. Dan malaikat akan datang, bukan karena bentuk rumahmu indah, tetapi karena suara hatimu memanggil mereka dengan nama Allah. Ada kisah seorang ulama yang setiap kali bangun malam untuk tahajud, ia merasakan hawa sejuk yang tak biasa. Kadang diiringi aroma lembut yang muncul entah dari mana. Saat ditanya, ia menjawab, itu bukan wangi minyak atau dupa. Itu tanda bahwa malaikat rahmat sedang lewat. Dan setiap kali ia berdoa, ia merasa doanya naik lebih cepat, seolah langit terbuka lebar. Inilah rahasia yang sering tak disadari manusia modern. Kita sibuk memperindah rumah dengan furnitur dan lampu, tapi lupa memperindahnya dengan solat, tilawah, dan zikir. Padahal itulah yang membuat rumah bersinar di mata malaikat. Rumah yang sering disinggahi malaikat memiliki ciri yang paling nyata, ketenangan tanpa sebab logis. Tidak perlu wangi mewah atau dekorasi megah, tapi ada rasa tenteram yang sulit dijelaskan. Ketenangan itu bukan dari musik, bukan dari kesunyian, tapi dari kehadiran yang tak kasat mata. Malaikat membawa saknah, ketenangan yang turun dari langit ke hati penghuni rumah. Maka renungkanlah sejenak. Apakah rumahmu saat ini terasa damai atau justru gelisah? Apakah dindingnya sering mendengar zikir, atau lebih sering mendengar keluhan dan amarah? Apakah engkau menyambut malaikat dengan doa, atau mengusirnya dengan lalai dan kebencian? Jika malam ini engkau kembali ke rumah, duduklah sejenak di ruang tamu, pejamkan mata, dan ucapkan perlahan. Ya Allah, jadikan rumah ini tempat malaikat MU turun membawa rahmat, bukan tempat setan bersemayam. Maka saat itu juga, langit akan mencatat bahwa rumahmu sedang dibersihkan oleh doa. Dan bisa jadi, tepat ketika engkau meneteskan air mata itu, para malaikat sudah berdiri di pintu, mengucap salam, dan mendoakan ketenangan untukmu. Pernahkah engkau merasa bahwa rumah yang sering disebut nama Allah terasa hidup? Seakan-akan setiap dindingnya bernafas, setiap ruangnya bersuara lembut dalam keheningan malam. Tidak ada yang aneh, sebab zikir yang engkau lantunkan tidak hanya menggema di bibir, tapi juga bergetar di udara dan menembus dimensi ruhani. Zikir adalah cahaya, dan malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Maka, di mana ada cahaya zikir, di sanalah malaikat akan datang. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah, melainkan malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan betapa zikir membuka langit dan memanggil malaikat turun. Bahkan ketika engkau berzikir sendirian di dalam rumah, Allah tetap memerintahkan malaikat untuk mendengarkan dan mencatat. Dan sesungguhnya, setiap kali engkau mengucapkan, Subhanallah, satu malaikat akan berkata, ini suara yang indah, mari kita dengarkan. Maka turunlah mereka, memenuhi rumahmu dengan cahaya yang tak terlihat. Zikir bukan hanya pengingat, tapi juga energi spiritual yang menyucikan udara di sekitarmu. Rumah yang setiap harinya dipenuhi zikir ibarat taman di langit bumi. Dari atas sana, malaikat melihatnya seperti cahaya-cahaya kecil yang berkilau di tengah kegelapan dunia. Rumah yang sunyi dari zikir terlihat gelap, sementara rumah yang dipenuhi zikir bercahaya lembut, sejuk, dan menenangkan. Bahkan para ulama mengatakan, setiap kali lidahmu berzikir, tembok rumahmu ikut berzikir bersamamu. Getaran zikir memantul dari dinding, dari langit-langit, dari udara, hingga menjadi harmoni yang halus, harmoni yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang suci.
Maka tidak heran bila sebagian orang merasakan ketenangan yang lembut setiap kali membaca Al-Quran atau mengucap asma Allah di rumah. Itulah efek cahaya zikir yang menembus segala sesuatu, bahkan ke dalam diri penghuni rumah itu sendiri. Bayangkan seorang ibu yang setiap pagi mengumandangkan, La ilaha illallah, sambil menyiapkan sarapan. Anak-anaknya tumbuh dengan hati yang lembut, ayahnya pulang kerja membawa rezeki yang berkah, dan rumahnya jarang dipenuhi pertengkaran. Padahal mereka bukan orang kaya, bukan pula orang terkenal. Tapi di rumah itu, ada getaran nama Allah yang menenangkan para malaikat. Dan setiap kali mereka berkumpul, rahmat Allah turun, membawa kedamaian yang tak bisa dibeli dengan dunia. Ada pula seorang hamba yang setiap malam menutup hari dengan zikir sebelum tidur. Ia menutup matanya dengan menyebut, Allahu Akbar, 34 kali, Alhamdulillah, 33 kali, dan Subhanallah, 33 kali. Ketika ia tertidur, rumahnya dijaga oleh malaikat yang Allah utus karena zikir itu. Malaikat itu berkeliling di sekitar tempat tidurnya, menjaga dari gangguan jin, setan, dan mimpi buruk. Maka tidurnya menjadi ibadah, dan rumahnya menjadi benteng cahaya. Dalam kitab Hilyatul Aulia, disebutkan kisah seorang tabi'in yang rumahnya selalu terasa damai. Ketika ditanya rahasianya, ia menjawab, Aku tidak membiarkan satu hari pun tanpa Al-Quran dibacakan di dalam rumah ini. Karena aku tahu, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan seperti kuburan. Dan benar, rumah tanpa zikir adalah kuburan bagi ruh. Tampak hidup, tapi sesungguhnya mati dalam pandangan langit. Zikir tidak harus keras, tidak harus panjang. Kadang satu ucapan, Astagfirullah, yang tulus bisa menyalakan cahaya sebesar lentera di rumahmu. Dan semakin sering kau ulang, semakin teranglah cahayanya, hingga malaikat-malaikat rahmat datang dan tinggal lebih lama. Zikir bukan hanya ritual, ia adalah napas spiritual yang menghidupkan suasana rumah. Coba renungkan, berapa kali hari ini lidahmu menyebut nama Allah? Berapa kali engkau mengingat Dia saat makan, saat berbicara, saat duduk di ruang keluarga? Apakah rumahmu lebih sering dipenuhi suara tawa, keluhan, atau doa? Jika engkau ingin malaikat datang, maka hidupkanlah rumahmu dengan zikir. Mulailah dengan yang sederhana. Bacalah bismillah setiap kali membuka pintu. Ucapkan alhamdulillah saat selesai makan. Perbanyak membaca Al-Quran di pagi dan sore hari. Jadikan ruang tamumu bukan hanya tempat berbincang dunia, tapi tempat berzikir bersama keluarga. Karena setiap kali nama Allah disebut, langit terbuka dan malaikat turun membawa rahmat. Dan rumah yang berzikir tidak hanya dipenuhi cahaya, tapi juga menjadi tempat yang aman bagi jiwa-jiwa yang lelah. Jadi, jika malam ini rumahmu terasa hening, jangan biarkan kesunyian itu kosong. Isilah dengan zikir. Katakan dengan lembut, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka engkau akan merasakan sesuatu, bukan suara, bukan bayangan, tapi kehadiran yang lembut dan menenangkan. Itulah saat malaikat datang, mendengar zikirmu, dan membawa ketenangan yang hanya dimiliki oleh rumah yang bercahaya. Ada kalanya, di tengah kesunyian malam, engkau mencium wangi yang lembut datang begitu saja. Bukan wangi bunga, bukan wangi parfum, dan bukan pula dari dupa atau minyak kasturi. Ia hadir sebentar, mengalir pelan seperti angin, lalu hilang tanpa jejak. Namun wangi itu menenangkan hati, menyejukkan dada, dan entah mengapa membuatmu ingin menangis tanpa sebab. Itulah salah satu tanda kehadiran malaikat. Mereka datang membawa rahmat, dan rahmat itu terkadang turun dalam bentuk aroma surgawi yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Para ulama menyebut fenomena ini sebagai nafhat rahmaniyah, hembusan kasih dari Allah yang dibawa oleh malaikat. Sebagaimana panas bisa terasa tanpa terlihat, begitu pula rahmat Allah bisa tercium tanpa wujud. Malaikat adalah makhluk cahaya, dan cahaya itu kadang membawa aroma yang berasal dari surga, dari tempat yang bahkan mata manusia belum pernah memandangnya. Dalam banyak kisah para salihin, aroma ini sering muncul di rumah-rumah yang dipenuhi zikir, ibadah, dan doa malam. Dikisahkan, suatu hari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik mencium aroma wangi yang sangat lembut di rumah seorang sahabat perempuan. Ketika ditanya, perempuan itu berkata, "Itu wangi tanah kubur anakku." Anas bertanya heran,
Bagaimana mungkin tanah kubur bisa wangi seperti kasturi? Perempuan itu menjawab, karena anakku wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, dan Rasulullah bersabda, bumi tidak memakan jasad orang yang membaca Al-Quran. Kisah itu menjadi tanda bahwa aroma wangi adalah bahasa ruhani, sinyal dari dunia yang tak kasat mata. Dan rumah yang dipenuhi zikir, doa, serta amal saleh bisa menjadi tempat keluarnya aroma serupa, karena malaikat membawa jejak surga dimanapun mereka melangkah. Beberapa orang mungkin pernah merasakannya tanpa tahu maknanya. Ada yang mencium aroma lembut ketika sedang salat malam. Ada yang tiba-tiba mencium bau kasturi saat membaca Al-Quran. Dan ada pula yang mencium wangi tak dikenal saat menangis dalam doa. Itu bukan kebetulan. Karena setiap kali malaikat rahmat turun, mereka membawa wewangian dari alam yang tak terjangkau oleh indera manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat menyukai wangi-wangian dan membenci bau yang busuk. Hadis riwayat Tabrani. Wangi yang mereka bawa bukan dari dunia. Bukan minyak, bukan bunga, tapi cahaya yang beraroma. Wangi yang menembus hati dan menggetarkan jiwa. Dan kadang, saat mereka pergi, wangi itu tertinggal sebentar, seakan menjadi salam dari langit. Bayangkan sebuah rumah yang penghuninya rajin tahajud, membaca Al-Baqarah setiap malam, dan menjadikan setiap ruangnya tempat zikir. Malaikat datang silih berganti membawa rahmat, dan setiap langkah mereka meninggalkan jejak aroma surgawi yang samar. Tak heran bila rumah itu terasa berbeda. Damainya bukan hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh binatang, tumbuhan, bahkan udara di sekitarnya. Seorang wali Allah pernah berkata, jika engkau ingin tahu apakah rumahmu dicintai oleh malaikat, maka perhatikanlah aroma dan ketenangannya. Rumah yang banyak zikirnya, akan harum meski tanpa minyak. Rumah yang banyak dosanya, akan pengap meski disemprot wewangian. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung rahasia besar. Wangi bukan hanya urusan hidung, tapi urusan hati. Orang yang hatinya bersih akan mudah mencium kehadiran malaikat, bahkan dalam bentuk aroma yang samar. Namun hati yang keras dan lalai, sekalipun diciumkan kasturi, tidak akan merasakan apa-apa. Wangi malaikat juga sering muncul setelah amal saleh besar dilakukan. Ketika seseorang memberi sedekah secara tulus, atau memaafkan dengan ikhlas, maka Allah kirimkan malaikat untuk menenangkan hatinya. Dan malaikat itu datang membawa angin lembut, wangi yang menembus pori-pori jiwa, menandakan bahwa langit sedang ridha. Tapi berhati-hatilah. Tidak semua wangi berasal dari malaikat. Ada pula aroma yang berasal dari jin yang menyerupai, untuk menipu manusia dengan rasa bangga spiritual. Itulah sebabnya, jangan pernah merasa istimewa bila mencium aroma tanpa sumber. Sebaliknya, tundukkan hati, ucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Seraya berkata dalam hati, ya Allah, jika ini adalah rahmat MU, aku bersyukur. Jika bukan, lindungilah aku dari tipuan makhluk MU. Malaikat tidak datang kepada orang yang sombong, tapi kepada yang tunduk. Mereka tidak hadir karena kita pantas, tapi karena Allah mengizinkan rahmatnya turun. Dan tanda itu kadang datang dalam bentuk paling lembut, sekilas wangi, sekilas kesejukan, sekilas kedamaian yang menusuk hingga ke dalam ruh. Jadi, bila suatu malam engkau mencium aroma wangi tanpa tahu dari mana datangnya, jangan buru-buru mencari sumbernya. Berhentilah sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan ucapkan perlahan, ya Allah, aku tahu engkau sedang dekat. Maka saat itu, malaikat akan tersenyum, dan langit mencatatmu sebagai penghuni rumah yang disinggahi rahmat. Ada rumah yang tampak biasa saja dari luar, dindingnya kusam, catnya mulai memudar, atapnya bocor di beberapa sudut. Namun siapapun yang masuk ke dalamnya akan merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalamnya hangat tapi tenang, sejuk tapi lembut, seakan ada sesuatu yang melindungi dari segala yang jahat. Inilah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai rumah yang menolak energi gelap. Bukan rumah yang megah yang dijaga malaikat, tapi rumah yang dijaga oleh keikhlasan penghuninya. Bukan rumah yang harum wewangiannya, tapi rumah yang bersih dari keluh kesah, dari caci maki, dan dari dengki yang membusuk di hati. Energi gelap bukan hanya berasal dari makhluk gaib. Energi gelap juga bisa datang dari manusia itu sendiri, dari amarah yang tidak dikendalikan,
dari rasa iri yang dibiarkan tumbuh, dari dosa kecil yang tak lagi terasa berat. Ketika rumah dipenuhi oleh kebiasaan buruk, gibah, marah, keluhan, atau suara-suara yang jauh dari zikrullah, maka tembok rumah itu seperti retak-retak di mata malaikat. Dalam retakan itu, kegelapan menyelinap masuk. Namun ketika di rumah itu sering terdengar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar, maka cahaya mulai menutup retakan itu sedikit demi sedikit. Rumah itu menjadi benteng. Tidak kasat mata, tapi nyata bagi jiwa yang peka. Rasulullah bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar, berhala, dan anjing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan hanya peringatan tentang benda fisik, tapi juga simbolik. Gambar adalah representasi dari kesombongan manusia terhadap ciptaan Allah, sebuah kebanggaan palsu yang menutupi kerendahan hati. Anjing dalam konteks ini melambangkan hawa nafsu yang liar, yang menggonggong tanpa kendali. Rumah yang menolak energi gelap adalah rumah yang dijaga dari kedua hal itu, kesombongan dan hawa nafsu. Rumah yang setiap langkah di dalamnya dimulai dengan Bismillah, dan setiap ucapan diakhiri dengan Alhamdulillah. Bayangkan, setiap kali kamu membuka pintu rumahmu, kamu membaca, Assalamualaikum. Ternyata salam itu bukan hanya sapaan, tapi doa yang membuka pagar cahaya. Karena malaikat yang mendengar akan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seketika itu rumahmu menjadi wilayah damai yang dijaga dari gangguan setan. Di rumah seperti ini, tidak ada yang suka meninggikan suara untuk hal yang sia-sia. Anak-anak dibiasakan menyebut nama Allah ketika memulai sesuatu. Ibu membaca Al-Fatihah ketika menanak nasi. Ayah melantunkan zikir pagi dan petang setelah subuh. Maka jangan heran jika tamu yang datang ke rumah itu merasa tenang tanpa sebab. Kadang mereka berkata, entah kenapa ya, di rumahmu itu rasanya adem sekali. Itulah tanda rumah yang dipenuhi cahaya dan menolak energi gelap. Malaikat rahmat sering berkunjung tanpa harus terlihat, hanya meninggalkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Rumah yang menolak energi gelap juga punya kebiasaan tersembunyi, ia sering disucikan dengan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah bukan hanya mengikat hati, tapi juga membangun medan cahaya yang kuat. Setiap kali sujud dilakukan bersama, bumi di bawah rumah itu disaksikan langit. Dan setiap kali ayat suci dibacakan, tembok rumah ikut bertasbih dalam diam. Di rumah semacam itu, jin dan setan tak betah berlama-lama. Mereka mundur perlahan karena tak tahan dengan energi zikir yang memancar dari hati penghuninya. Dan sebaliknya, malaikat-malaikat penjaga datang silih berganti, menjaga rumah itu dari segala arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Sebagian orang bertanya, bagaimana jika rumahku sudah terlanjur gelap? Jangan takut. Gelap bisa dikalahkan oleh setitik cahaya. Mulailah dengan membersihkan rumah dari keluhan dan kata-kata buruk. Kemudian gantilah dengan ayat-ayat Allah, dengan syalawat, dengan zikir, dengan doa. Bacalah surah Al-Baqarah, sebab Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hai Muslim, cahaya itu tidak perlu besar. Cukup satu hati yang benar-benar ingin berubah. Cukup satu lidah yang terus menyebut nama Allah dengan tulus. Dan dari situ, dinding rumahmu akan bersih kembali, bukan hanya dari debu, tapi juga dari bayangan gelap yang tak kasat mata. Rumahmu akan menjadi taman kecil di bumi, tempat malaikat singgah, tempat ketenangan bersujud. Dan setiap kali kamu pulang, kamu akan merasakannya, seperti pelukan lembut yang tidak terlihat, tapi nyata. Itulah tanda, rumahmu telah menolak energi gelap, dan telah diterangi oleh rahmat Allah. Bulan Sabit. Kadang ada hari-hari di mana suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada alasan yang jelas, tapi hati tiba-tiba menjadi sangat tenang. Udara terasa lebih lembut, langkah terasa ringan, bahkan aroma di udara pun seperti membawa kedamaian. Saat itulah, sebagian orang bijak berkata pelan, mungkin malaikat sedang berkunjung. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pintu yang berderit. Tapi ada kehadiran yang halus, yang menyentuh hati tanpa kata. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Bukan untuk disembah,
tapi untuk menjadi tanda bahwa Allah sedang mengirimkan rahmat-Nya melalui makhluk yang tak terlihat. Malaikat bukan hanya turun ke bumi untuk membawa wahyu. Mereka juga turun membawa ketenangan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Al-Quran. Fusilat, 30. Turunnya malaikat tidak selalu disertai cahaya terang atau suara yang menggema. Kadang, turunnya hanya berupa rasa damai yang tiba-tiba muncul di dada, tanpa sebab yang bisa dijelaskan logika. Ada rumah-rumah yang menjadi tempat singgah bagi ketenangan seperti ini. Bukan karena ukuran rumahnya, tapi karena isi hatinya. Ketika penghuni rumah itu terbiasa bersyukur, sabar dalam ujian, dan memaafkan tanpa pamrih, maka malaikat merasa nyaman singgah di sana. Mereka duduk di sudut-sudut yang tak terlihat, menyimak zikir yang terucap, mengaminkan doa yang lirih, dan menuliskan setiap kebaikan yang dilakukan tanpa suara. Rumah yang seperti ini kadang membuat tamu manusia pun heran. Mereka berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku datang ke rumahmu, hatiku jadi adem. Padahal tidak ada parfum mahal, tidak ada musik yang menenangkan. Yang ada hanyalah suasana hati yang jernih, karena di rumah itu, malaikat menjadi tamu yang tak terlihat. Ketika malaikat hadir, maka semua getaran negatif akan surut. Anak-anak yang biasanya rewel menjadi lebih tenang. Ayah yang biasanya lelah sepulang kerja, merasa seperti ada kekuatan baru. Ibu yang biasanya cemas, tiba-tiba lebih sabar menghadapi hari. Bahkan binatang peliharaan pun ikut tenang, karena ketenangan adalah energi yang menjalar, bukan hanya pada manusia, tapi pada seluruh makhluk di sekitar. Malaikat juga datang membawa rahmat dalam bentuk yang halus. Rezeki yang terasa cukup, walau sedikit. Masalah yang tiba-tiba menemukan jalan keluar. Atau kesedihan yang terasa ringan, seolah ada tangan lembut yang menenangkan dari dalam jiwa. Dan seringkali, kehadiran malaikat itu datang tanpa kita sadari. Mungkin saat kamu duduk sendiri di malam hari, beristighfar dalam tangis. Mungkin saat kamu mengangkat tangan berdoa dalam keikhlasan yang dalam, lalu merasa seperti ada hembusan lembut di bahumu. Itulah saat malaikat mengaminkan doa-doamu. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap kali kamu dan keluargamu duduk bersama membaca zikir, malaikat berdiri di sekelilingmu, membentuk lingkaran cahaya yang tak kasat mata. Mereka tidak hanya mengaminkan, tapi juga membawa saknah, ketenangan yang meresap sampai ke hati terdalam. Ketenangan itu adalah tanda kasih sayang Allah. Dan rumah yang di dalamnya sering hadir malaikat adalah rumah yang dijaga langsung oleh cintanya. Tamu tak terlihat itu mungkin tidak pernah mengetuk pintu, tapi kamu akan tahu saat mereka datang. Ketika hati tiba-tiba ingin berbuat baik. Ketika lidah ringan untuk beristighfar. Ketika air mata menetes tanpa sebab saat menyebut nama Allah. Itulah tanda bahwa malaikat sedang hadir. Mendengarkan lirih hatimu yang selama ini kau tahan. Menghapus kesedihanmu yang tak sempat terucap. Dan membawa kabar damai dari langit. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Maka jangan biarkan rumahmu kosong dari zikir. Sebab zikir adalah undangan halus bagi para malaikat. Dan jangan biarkan hatimu penuh keluh. Karena keluh hanya mengundang bayangan gelap yang menjauhkan rahmat. Biarlah malaikat itu tetap menjadi tamu tak terlihat di rumahmu. Tidak perlu kamu lihat wajahnya, cukup rasakan kedamaiannya. Karena setiap kali mereka datang, berarti Allah sedang mengirimkan cintanya kepadamu dalam bentuk yang paling lembut. Ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, tapi hanya bisa dianugerahkan. Herba. Ada rumah yang tidak tampak istimewa bagi mata dunia, tak besar, tak mewah, bahkan mungkin sederhana sekali. Namun di mata langit, rumah itu berkilau seperti permata. Bukan karena harta, tapi karena doa-doa yang terpanjat di dalamnya. Di sekitar rumah itu, para malaikat berdiri dalam lingkaran cahaya, mengirimkan doa yang lembut dan tak henti,
sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya malaikat senantiasa mendoakan seseorang di antara kalian selama ia berada di tempat syalatnya, selama ia tidak berhadats, seraya berkata, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia." Bayangkan, setiap kali kamu duduk di tempat yang sama setelah sholat, mungkin di sudut kecil dekat sajadahmu, mungkin di ruang tamu yang sepi, malaikat sudah datang dan berbaris di sekelilingmu. Mereka memohonkan ampun untukmu, bahkan ketika kamu hanya diam mengingat Allah. Rumah yang sering dipenuhi sholat seperti itu tidak pernah sepi dari doa langit. Setiap sujud menyalakan satu bintang di atasnya. Setiap ayat yang dibaca meninggalkan gema di udara, yang didengar oleh makhluk langit. Dan malaikat pun berkumpul, seperti tamu yang bahagia menemukan tempat yang mereka rindukan, rumah yang menyebut nama Allah dengan penuh cinta. Bahkan, Rasulullah bersabda, "Tidaklah suatu pagi seorang hamba berada melainkan ada dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak.' Dan yang lainnya berkata, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya.'" Artinya, setiap pagi, malaikat mendatangi rumahmu. Mereka melihat bagaimana penghuni rumah itu berinteraksi dengan dunia. Apakah ia memulai hari dengan doa? Apakah ia bersyukur atau mengeluh? Apakah ia berbagi atau menahan? Dan dari sikap kecil itulah malaikat menentukan doa yang mereka bawa untuk rumah itu. Jika di rumah itu ada sedekah yang tulus, meski hanya seteguk air yang dibagi dengan senyum, malaikat akan berdoa, "Ya Allah, tambahkan rezekinya, limpahkan rahmat MU kepadanya." Namun jika di rumah itu ada kebahilan, kemarahan, dan keluhan, maka malaikat yang lain akan berkata dengan sedih, "Ya Allah, jauhkan keberkahan dari mereka." Doa malaikat tidak pernah salah alamat. Mereka tidak pernah lupa wajah orang yang mereka doakan, meskipun manusia itu sendiri sudah lupa kepada dirinya. Mereka mengitari rumah yang disebut dalam hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang-orang yang berada di syaf pertama. Bayangkan, jika di rumahmu setiap malam ada yang berdiri untuk tahajud, maka malaikat menulisnya di langit, rumah ini adalah tempat sujud orang-orang yang mencintai Allah. Mereka menjaga rumah itu, mendoakan penghuninya agar kuat, agar sabar, agar selalu diberi jalan pulang yang lurus. Rumah yang dikelilingi doa para malaikat terasa berbeda. Kamu akan merasakannya, bukan dalam bentuk cahaya yang terlihat, tapi dalam rasa aman yang mendalam. Masalah tetap datang, tapi hati tetap tenang. Cobaan menimpa, tapi kamu tidak kehilangan arah. Karena doa malaikat adalah benteng tak kasat mata, yang menjaga dari segala yang buruk, dari kejahatan yang tak terlihat, bahkan dari kesedihan yang belum terjadi. Terkadang, kamu mungkin merasa ingin menyerah, lalu entah mengapa, tiba-tiba ada kekuatan baru muncul dari dalam diri. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari doa malaikat yang berkata, "Ya Allah, kuatkan hatinya. Ia lemah, tapi ia tetap bertahan di jalan MU." Rumah semacam ini juga sering menjadi tempat perlindungan bagi yang lain. Orang yang tersesat datang dan merasa tenang. Orang yang gelisah duduk dan tiba-tiba ingin berdoa. Seolah malaikat yang berdoa di rumah itu memperluas sayapnya, memeluk siapapun yang mendekat. Dan tahukah kamu? Setiap kali kamu mendoakan orang lain tanpa mereka tahu, malaikat akan menjawab, "Amin," dan untukmu seperti yang engkau doakan. Artinya, rumah yang penghuninya suka mendoakan orang lain, adalah rumah yang terus didoakan kembali oleh malaikat. Rumah yang tidak hanya menyebut nama Allah, tapi juga membawa keberkahan untuk sesama. Maka jika kamu ingin rumahmu dijaga langit, jangan biarkan doa berhenti di bibirmu. Jadikan setiap ruang rumahmu tempat untuk berzikir. Biarkan malaikat punya alasan untuk berdiam lebih lama, karena mereka tidak betah di tempat yang penuh amarah, tapi betah di tempat yang penuh syukur. Rumah yang dikelilingi doa para malaikat tidak pernah sepi, walau malamnya sunyi. Ia seperti taman rahmat di bumi, tempat di mana doa manusia dan doa malaikat bertemu dalam keheningan. Dan setiap kali engkau bersujud, yakinlah, di atas rumahmu, ada sayap-sayap cahaya yang terentang. Mengiringi doamu naik menuju Allah yang Maha Mendengar. Ada saat-saat di mana hati manusia tiba-tiba terasa sangat tenang. Tanpa sebab yang jelas,
Air mata menetes perlahan, bukan karena sedih, tapi karena rasa damai yang dalam sekali. Dalam keheningan itu, seseorang mungkin berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak sendiri. Ada yang menuntunku, ada yang mendengarkanku, meski aku tak melihatnya. Itulah saat ketika malaikat meninggalkan pesan di dalam hati. Pesan yang bukan dalam bentuk suara, tapi dalam getaran lembut yang membuat hati mengerti sesuatu tanpa diajarkan. Bukan wahyu, bukan bisikan gaib, tapi ilham, bentuk komunikasi paling halus yang hanya bisa diterima oleh hati yang bersih dan lembut. Malaikat tidak datang untuk berbicara seperti manusia, tapi untuk menyalakan kembali kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Ketika hatimu bimbang, dan tiba-tiba ada dorongan lembut untuk memilih kebaikan. Ketika kamu marah, tapi tiba-tiba ada rasa malu yang menahan lidahmu dari berkata kasar. Ketika kamu putus asa, tapi entah mengapa ingin bersujud lagi. Itulah tanda bahwa malaikat sedang menyentuh hatimu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam diri anak Adam ada dua dorongan, dorongan dari malaikat dan dorongan dari setan. Dorongan malaikat adalah janji kebaikan dan pembenaran terhadap kebenaran, sedangkan dorongan setan adalah janji keburukan dan pendustaan terhadap kebenaran. Maka, setiap kali kamu merasa hatimu condong kepada kebaikan, untuk memaafkan, bersedekah, beristighfar, atau sekadar tersenyum tulus, ketahuilah, malaikat telah menanamkan pesan itu di relung jiwamu. Mereka tidak pernah memaksa. Mereka hanya mengetuk perlahan, mengingatkan dengan lembut. Ingatlah Allah, karena di situ hatimu akan tenang. Banyak orang tidak sadar saat malaikat mendekat. Mereka menyangka itu hanya perasaan. Padahal, setiap kali kamu ingin kembali kepada kebaikan setelah tergelincir, itu adalah pertolongan langit. Setiap kali kamu memilih diam daripada membalas keburukan, itu adalah bisikan suci dari malaikat penjaga amalmu. Dan setiap kali kamu tersadar di tengah dosa dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka saat itulah malaikat rahmat mencatat dengan senyum, "Ia kembali." Rumah yang sering didatangi malaikat bukan hanya dijaga secara lahiriah, tapi juga secara batin. Karena malaikat bukan sekadar pelindung dari luar, mereka juga pengingat dari dalam. Mereka menanamkan rasa teduh di hati agar tidak terjerumus dalam amarah. Menyusupkan rasa sabar ketika dunia tampak berat, dan menyalakan bara kecil keimanan saat semuanya terasa gelap. Malaikat tidak pernah meninggalkan rumah yang dihuni zikir. Namun ada kalanya mereka berpindah, bukan karena marah, tapi karena penghuni rumah berhenti menyebut nama Allah. Dan saat itu, rumah menjadi hampa. Tidak ada lagi kehangatan yang halus, tidak ada lagi ketenangan yang melingkupi. Hati pun mulai gelisah tanpa tahu sebab. Karena sesungguhnya, malaikat bukan sekadar penjaga rumah, tapi penjaga hati. Dan hati yang kosong dari Allah adalah tempat yang paling sepi di dunia. Namun kabar baiknya, malaikat akan kembali kapanpun kamu memanggil mereka dengan zikir. Tak perlu keras, cukup lirih. Cukup dari hati yang tulus, astagfirullah, ya Allah, aku kembali kepada Mu. Dan seketika, ruang batinmu akan diterangi. Rasa sesak yang tak bisa dijelaskan akan perlahan menguap. Berganti dengan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah pesan paling lembut dari malaikat. Bahwa ketenangan sejati tidak datang dari luar, tapi dari hati yang mengenal Allah. Dan ketika kamu menjaga rumahmu dengan zikir, kamu bukan hanya menjaga dinding dan atap, tapi juga menjaga tempat singgahnya malaikat di dunia ini. Mereka datang tidak untuk dilihat, tapi untuk meneguhkan imanmu. Mereka tidak membawa harta, tapi membawa rasa cukup. Mereka tidak membawa janji dunia, tapi membawa kabar rahmat. Dan pada akhirnya, rumah yang sering dikunjungi malaikat adalah rumah yang kelak di langit diberi tempat khusus. Karena dari rumah itulah naik doa-doa yang tulus. Dari rumah itulah lahir kesabaran dalam ujian. Dan dari rumah itulah malaikat menulis, "Di sini tinggal hamba yang mencintai Tuhannya dalam diam." Maka bila suatu malam kamu merasakan keheningan yang menenangkan, udara yang terasa berbeda, dan hati yang lembut ingin berdoa, jangan abaikan itu. Mungkin itu bukan sekadar suasana, tapi kunjungan kasih dari langit. Malaikat datang membawa salam. "Assalamualaikum, wahai rumah yang dijaga zikir." Dan ketika mereka pergi,
mereka meninggalkan sesuatu yang tak bisa dilihat mata, tapi akan selalu terasa di hati. Sebuah pesan abadi dari Allah melalui utusannya. Aku bersamamu, selama engkau mengingat MU. Kini kita sampai di akhir perjalanan. 7 tanda telah kita renungkan, 7 makna telah kita temukan. Dari rumah yang dipenuhi cahaya zikir, hingga rumah yang dikelilingi doa para malaikat. Dan kini kita tahu, kedatangan malaikat bukanlah dongeng masa lalu, tapi rahmat yang masih terus turun hingga hari ini. Malaikat datang bukan untuk dilihat, melainkan untuk dirasakan. Mereka tidak membawa kabar dunia, tapi membawa pesan dari langit, bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Kadang kita tidak menyadari bahwa keajaiban kecil di rumah kita adalah bentuk cinta dari langit, rezeki yang datang tanpa diduga, kesedihan yang tiba-tiba terasa ringan, atau hati yang tiba-tiba ingin beristighfar tanpa sebab. Semua itu adalah bahasa malaikat, pesan lembut yang menuntun kita kembali kepada Allah. Rumah yang dijaga malaikat tidak selalu indah secara rupa, tapi indah dalam rasa. Tidak perlu istana, cukup ruang kecil yang diisi zikir. Tidak perlu karpet mewah, cukup sajadah yang basah oleh air mata. Dan tidak perlu banyak tamu, cukup satu tamu tak terlihat yang membawa ketenangan. Malaikat menulis amal di setiap sudut rumah itu. Di lantai tempat sujud, di dinding tempat doa dipanjatkan, di pintu tempat salam diucapkan. Semua menjadi saksi, semua menjadi cahaya. Dan kelak, ketika dunia ini berakhir, rumah-rumah yang pernah disinggahi malaikat akan bersinar di padang mahsyar. Karena setiap tempat yang pernah dipenuhi zikir akan bersaksi. Di sini pernah disebut nama Allah. Dan para malaikat yang pernah singgah akan berkata, inilah rumah yang dulu kami jaga. Inilah keluarga yang hatinya lembut, yang sabarnya menjadi cahaya. Maka, sebelum malam ini berlalu, cobalah lihat sekeliling rumahmu. Apakah sudah sering terdengar ayat-ayat Allah di dalamnya? Apakah sujud masih menjadi tamu yang rutin datang setiap malam? Apakah zikir masih hidup di bibirmu? Atau sudah lama diam tertelan kesibukan dunia? Jangan tunggu kaya untuk memanggil malaikat, karena mereka datang bukan pada harta, tapi pada hati yang tunduk. Jangan tunggu suci untuk berzikir, karena zikir justru yang menyucikan. Dan jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, karena syukur itulah yang mengundang kebahagiaan. Jika kamu ingin rumahmu dijaga langit, mulailah malam ini, dengan menyalakan satu kalimat yang sederhana tapi agung. La ilaha illallah. Ucapkan dengan lembut, dari hati yang rindu akan damai. Dan biarkan kalimat itu bergema ke langit, dipanjatkan oleh para malaikat yang sudah lama menunggu di pintu rumahmu. Karena setiap kali kamu berzikir, malaikat berkata di hadapan Allah, Ya Rab, inilah hamba MU yang mengingat MU di tengah dunia yang melupakan MU. Dan Allah pun menjawab, sampaikan salamku kepadanya, dan lindungi rumahnya dengan cahayaku. Maka ketika kau terbangun esok pagi, rasakan udara yang menenangkan itu. Mungkin, malaikat masih di sana, menjagamu, mendoakanmu, dan meninggalkan pesan suci di hatimu. Selama engkau mengingat Allah, engkau tidak pernah sendiri.